Masalah keuangan adalah hal yang gak bisa dihindari ketika berumah tangga. Jangankan pasangan yang baru menikah, pasangan yang udah belasan tahun menikah juga masih ada yang mengalami konflik keuangan. Kebutuhan yang semakin banyak, adaptasi, dan kompromi harus selalu dilakukan dalam rumah tangga. Kalau enggak, maka bisa aja hal tersebut memicu konflik masalah keuangan keluarga. Untuk menghindari perceraian karena konflik keuangan keluarga, Moms harus tahu lebih dulu nih mengenai apa aja penyebabnya. Tapi sebelum membahas itu, coba deh, apa Moms udah mencatat pengeluaran Moms hari ini? Pencatatan keuangan sangat penting untuk dilakukan agar Moms dapat melakukan evaluasi pengeluaran dan pemasukan yang ada. Selain itu, Moms juga dapat lebih mengontrol arus keuangan, khususnya keuangan keluarga. Kalau pengen lebih mudah, jangan lupa pakai aja aplikasi Finansialku. Aplikasi Finansialku ini merupakan aplikasi berbasis website yang sangat membantu Moms untuk melakukan pengelolaan dan perencanaan keuangan rumah tangga, termasuk soal catatan keuangan. Kalau misalnya belum punya, yuk cepetan download di Google Play Store ataupun di App Store. Selain itu, jangan lupa juga untuk selalu melakukan perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan ini sangat penting buat dilakukan agar Moms bisa mengetahui hal apa aja sih yang bisa direncanakan secara keuangan saat ini dan di masa mendatang. Nah oke, sekarang kita balik lagi buat membahas beberapa penyebab dari konflik masalah keuangan keluarga. Ini dia. Yang pertama, gaya hidup masing-masing. Sebelum pernikahan, mungkin gaya hidup bukan menjadi masalah karena Moms belum tinggal satu atap dengan pasangan. Tetapi ketika menikah, beradaptasi dengan gaya hidup masing-masing serta menyesuaikan gaya hidup dengan kemampuan bersama adalah hal yang wajib. Konsekuensi dari sebuah pernikahan adalah harus berkompromi dengan pasangan. Lebih baik bicarakan terlebih dahulu gaya hidup masing-masing, kemudian diskusikan deh apakah ada titik tengah yang mana Moms dan pasangan bisa tetap merasa nyaman. Yang kedua, pendapatan yang timpang. Pasti sering denger deh keluh kesah pasangan yang merasa terbebani atau rendah diri karena perbedaan di jumlah penghasilan masing-masing. Jumlah penghasilan yang berbeda sering jadi salah satu alasan konflik keuangan keluarga. Kalau suami berpenghasilan lebih tinggi dari istri, maka istri seringkali merasa rendah diri. Begitu pula sebaliknya. Rasa terbebani dan rasa rendah diri sebenarnya dapat dihindari selama komunikasi antar pasangan terbuka dan jelas. Selain itu, ingatlah bahwa kebutuhan bersama adalah tanggung jawab bersama juga. Yang ketiga, saling membandingkan. Entah secara sengaja ataupun enggak, Moms pasti pernah deh membandingkan keadaan keuangan keluarga sendiri dengan yang lain. Bahkan terbukanya sosial media sekarang seringkali jadi racun yang ngebuat banyak orang teriming-iming dengan suatu kemewahan yang ditunjukkan. Harus diingat nih, kalau kebiasaan membandingkan adalah kebiasaan yang buruk. Selain tidak suportif, kebiasaan ini akan menimbulkan rasa rendah diri pasangan kamu. Ketidakpercayaan ini akan berpengaruh pada kemampuan pasangan untuk mencari uang. Sebaiknya nikmatin aja seluruh proses yang akan dijalani. Selain itu, hargai dong usaha pasangannya. Buat membuat keuangan keluarga jadi lebih baik. Belum tentu, rumput tetangga akan selalu lebih hijau. Dan tidak semua yang terlihat seindah kenyataannya. Yang keempat, tidak memiliki rencana keuangan. Masalah keuangan, baik pada keluarga ataupun pribadi akan timbul kalau tidak memiliki rencana keuangan yang baik. Masalah keuangan ini akan membuat beberapa kebutuhan gak sanggup dipenuhi. Gagalnya pembiayaan sebuah kebutuhan dapat berujung fatal loh. Untuk itu, buatlah rencana keuangan yang solid. Diskusikan dengan pasangan rencana keuangan yang baik. Mulai dari hitung kontribusi masing-masing untuk keuangan keluarga. Kemudian hitung juga jumlah anggaran bulanan serta kebutuhan untuk investasi. Yang kelima, memiliki utang atau tabungan tersembunyi. Gak ada salahnya buat menabung untuk keperluan sendiri. Tetapi hal tersebut harus dilakukan dengan terbuka. Ketika kita tidak menginformasikannya pada pasangan mengenai rencana keuangan pribadi, pasangan akan merasa dibohongi. Dari kebohongan inilah yang akan timbul konflik kepercayaan yang ujung-ujungnya akan menjadi konflik keuangan. Tentu, sebisa mungkin hindari perselisihan ini terjadi. Kalau misalnya udah melakukan kesalahan, misalnya belanja konsumtif, berjudi, terkena investasi bodong, akui aja kesalahan tersebut dan bicarakan sekarang pada pasangan. Menghadapi beban keuangan bersama tentunya akan jauh lebih ringan dibandingkan dengan menghadapinya sendirian. Untuk menyelesaikan suatu konflik khusus masalah keuangan sebenarnya susah-susah gampang. Tapi bukan yang nggak mungkin loh. Pastiin subscribe channel YouTube ini karena di video top 5 for moms berikutnya aku mau bagiin gimana caranya biar menghindari konflik keuangan dengan pasangan. Oke, jangan lupa subscribe ya dan kita ketemu di top 5 for moms berikutnya.